Baik, saya langsung ambil alih terlebih dahulu dari program kelompok 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, moderator? Waalaikumsalam. Terdengar kok. Cuman Uh, share screen-nya belum ada ya, masih oh loading. ya, sebelumnya ini masih loading ya screen-nya dari Irvi. Mungkin boleh bantu share screen nggak teman-teman? Ini laptopnya nge-lag. Nah, saya langsung lanjut lagi ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ambar sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi, dan tak lupa saya juga terima kasih kepada moderator dan kawan-kawan sekalian atas kesempatannya kepada kami dari kelompok 1 dan 2 yang akan menjelaskan mengenai hubungan neuroplastisitas dengan tiroid. Baik, selanjutnya seperti biasa kami dari kelompok 1 dan 2 yang tidak perlu memperkenalkan satu sama lainnya lagi. Lanjut langsung ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas neuroplastisitas terlebih dahulu. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi hasil dari pengalaman. Nah, ini juga dikenal sebagai plastisitas otak. Plastisitas mengacu pada kelenturan otak yang didefinisikan sebagai mudah dipengaruhi, dilatih, atau dikendalikan. Neuro mengacu Neuro mengacu pada neuron, sel saraf yang merupakan blok bangunan otak dan sistem saraf. Nah, jadi neuroplastisitas adalah ketika sel-sel saraf berubah atau menyesuaikan. Ada dua jenis neuroplastisitas. Yang pertama itu plastisitas fungsional, yaitu kemampuan otak untuk memindahkan fungsi-fungsi dari area otak yang rusak ke area lain yang tidak rusak. Nah, yang kedua itu plastisitas struktural, kemampuan otak untuk benar-benar mengubah struktur fisiknya sebagai hasil pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu manfaat neuroplastisitas. Yang pertama itu bisa mempelajari hal-hal yang baru, mampu meningkatkan kemampuan kognitif, mengalami penyembuhan dari stroke dan cedera otak lainnya, memperkuat area otak yang fungsinya sudah hilang atau menurun, melakukan perbaikan untuk meningkatkan kesehatan. Selanjutnya ada karakteristik neuroplastisitas. Yang pertama itu usia dan lingkungan cukup berperan. Otak cenderung berubah banyak selama bertahun-tahun awal kehidupan. Misalnya ketika otak yang belum matang tumbuh dan mengatur dirinya sendiri. Kedua itu proses yang berlangsung. Plastisitas terus berlangsung sepanjang hidup dan melibatkan sel-sel otak selain neuron termasuk sel ginjal dan vaskular. Selanjutnya ada mekanisme neuroplastisitas. Nah, dalam neuroplastisitas terdapat dua mekanisme yang perlu diketahui. Yang pertama itu mekanisme regenerasi neuronal atau collateral supporting. Plastisitas sinaptik merupakan kemampuan untuk membuat perubahan jangka panjang yang bergantung pada pengalaman dalam kekuatan koneksi saraf. Hal ini paling baik diungkapkan dengan konsepsi potensiasi jangka panjang. Pertama kali ditemukan pada tahun 1973 oleh Bliss dan Romo saat mempelajari hipokampus kelinci. Simulasi berulang dari syarat prasinat penghasilkan respon yang tinggi dan dari sel granula dan neuron pasca sinap. Yang kedua itu reorganisasi fungsional, ekopotensialitas dan perwakilan lebih lanjut. Ekopotensialitas adalah konsep bahwa ketika satu area otak rusak di sisi otak yang berlawanan akan mampu mempertahankan fungsi yang hilang. Konsep tersebut membentang kembali setidaknya ke Galen, yang merupakan cara untuk menjelaskan mengapa otak tampak kembar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya itu tentang tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini adalah kelenjar yang terdiri dari dua lobus dan terdapat di dalam leher yang dihubungkan oleh isthmus yang sempit. Letak kelenjar ini di sebelah kanan dan kiri trakea ujung atas lobus mencapai cartilago tiroidea untuk dapat menghasilkan hormon tiroid. Nah, kelenjar tiroid memerlukan yodium sebagai satu elemen yang terdapat dalam makanan dan air. Kelenjar tiroid akan menangkap yodium dan mengolahnya menjadi hormon tiroid. Setelah hormon tiroid digunakan, beberapa yodium di dalam hormon kembali ke kelenjar tiroid dan didaur ulang untuk kembali menghasilkan hormon tiroid. Nah, di sini ada selanjutnya tentang hormon tiroid. Pada umumnya, kelenjar tiroid ini menghasilkan dua hormon asam iodoamino, yaitu triiodothyronin T3 dan tetraiodothyronin.
tiroksin atau T4. T3 juga dibentuk di jaringan perifer melalui proses deiodinasi T4. Kedua hormon ini adalah asam amino yang mengandung yodium. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi tiroid. Di sini ada 3 fungsi tiroid. Yang pertama, mempengaruhi metabolisme sel, proses produksi panas, oksidasi di sel-sel tubuh. Yang kedua, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang ketiga, berpengaruh dalam mengubah tiroksin. Nah, di sini ada beberapa penyakit tiroid. Yang pertama, hipotiroidisme adalah kondisi terlalu sedikitnya hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid sehingga tubuh mengalami defisiensi. Yang kedua, ada hypertiroidisme, itu jika kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan dalam tubuh. Yang ketiga, ada penyakit gondok, yaitu pembengkakan kelenjar tiroid yang umumnya menyebabkan benjolan pada leher. Yang keempat, ada nodul tiroid, adalah benjolan padat atau berisi air yang timbul dalam kelenjar tiroid. Benjolan ini dapat berupa tumor, jinak, atau kista. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai hubungan neuroplastisitas dengan tiroid. Nah, jadi hormon tiroid yaitu T4 dan T3 ini memainkan peran penting dalam proliferasi, migrasi, dan pematangan neuronal dan glial di otak yang sedang berkembang. Hipotiroidisme selama perkembangan janin atau awal pasca kelahiran dapat mengakibatkan perubahan permanen fungsi saraf, masuk modifikasi permanen dalam posisi sinaptik selama kehidupan dewasa. Nah, hipotiroidisme selama kehidupan dewasa ini kan mengaruhi plastisi sinaptik. Ini juga dilaporkan dapat potensiasi sinaptik jangka panjang dan bentuk lain dari plastisi sinaptik. Hipotiroidisme onset dewasa juga mengganggu potensiasi postelanik dan potensiasi sinaptik jangka panjang di ganglion simpatis servikal superior yang diinduksi oleh stimulasi frekuensi tinggi singkat dari saraf preganglionik. Dari beberapa temuan, ditemukan bahwa hormon tiroid ini mempertahankan tingkat neurogenesis yang memadai di hipokampus dewasa dengan mempromosikan proliferasi seluler, kelangsungan hidup neuron, dan diferensiasi neuron yang baru dihasilkan. Hormon tiroid pada neurogenesis hipokampus mungkin terkait dengan efek hormonal pada pembelajaran spasial, memori, dan perilaku. Baik, slide selanjutnya. Yang perspektif. Nah, baik, selanjutnya tentang perspektif Islamnya. Dalam Quran Surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam hadis juga dikatakan, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, ajaran dalam Islam sangat memperhatikan dan mendukung sepenuhnya terhadap seluruh dimensi kesehatan secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Dalam dimensi fisik, Islam mengajarkan tentang berbagai perilaku hidup bersih dan sehat seperti kebersihan, tata cara makan, istirahat, dan gerakan tubuh, serta kekuatan fisik. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator utama. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok gabungan antara kelompok 1 dan 2 yang telah memaparkan materi. Kemudian dilanjutkan ke kelompok gabungan dari kelompok 3 dan 4 yang menjelaskan tentang hubungan neuroplastisitas dengan insulin. Dipersilahkan untuk menayangkan share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, gabungan dari kelompok 3 dan juga 4, akan mempresentasikan materi mengenai hubungan neuroplastisitas dengan insulin, yang dimana untuk anggota kelompok bisa teman-teman lihat ya pada slide berikutnya. Oke. Bisa next?
Maaf, untuk share screen-nya hilang ya? Iya, ada kendala. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Baik. Oke, baik. Mohon maaf ya. Diulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, gabungan dari kelompok 3 dan 4, akan mempresentasikan materi mengenai hubungan neuroplastisitas dengan insulin. Untuk anggota kelompok bisa dilihat oleh teman-teman. Kita langsung aja ya ke slide selanjutnya. Oke, sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu pengertian neuroplastisitas dengan mekanisme kerjanya. Di sini, istilah neuroplastisitas ini pertama kali digunakan oleh ahli saraf Polandia, yaitu Jerzy Konarski pada tahun 1984 untuk menggambarkan perubahan yang diamati dalam struktur saraf, yaitu neuron, yang dimana sebagai sel yang membentuk otak kita. Pada saat itu istilah ini masih belum banyak digunakan ya sampai tahun 1960-an. Mungkin secara sederhananya kita menarik kesimpulan bahwa neuroplastisitas ini dapat dilihat sebagai istilah umum yang mengacu kepada kemampuan otak untuk memodifikasi, mengubah, dan juga mengadaptasi struktur dan fungsi sepanjang hidup dan sebagai respon terhadap pengalaman. Lalu bagaimana dengan mekanisme kerja dari neuroplastisitas ini? Sebenarnya untuk mekanismenya ini terdapat stigma ya pada dunia sains maupun kesehatan di mana neuroplastisitas atau plastisitas ini tidak dapat terjadi kepada orang dewasa yang bukan dalam masa pertumbuhan. Namun dari itu neuroplastisitas ini dapat terjadi secara struktural maupun fungsional. Kalau secara struktural, plastisitas sinaptik ini mengacu pada perubahan kekuatan antara neuron, sinapsis, titik pertemuan kimia atau listrik antara sel-sel otak. Pada plastisitas sinaptik tidak hanya terjadi kepada perubahan pada sinaps, tetapi dapat mencakup banyak sekali proses spesifik seperti perubahan jangka panjang dalam jumlah reseptor untuk neurotransmitter tertentu atau perubahan di mana beberapa protein disintesis lebih banyak di dalam sel. Sedangkan pada neuroplastisitas secara fungsional ini tergantung kepada dua proses dasar ya, yaitu pembelajaran dan juga memori. Nah, hal tersebut juga mewakili jenis plastisitas saraf dan sinaptik berdasarkan pada jenis plastisitas tertentu yang menyebabkan perubahan permanen dalam efektivitas sinaptik selama belajar dan juga ingatan. Perubahan permanen terjadi dalam hubungan sinaptik antara neuron karena penyesuaian struktural atau proses biokimia intraseluler. Oke, slide selanjutnya. Kita masuk ke pengertian insulin dan juga mekanisme kerjanya. Untuk insulin sendiri, ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin insula yang berarti pulau, karena diproduksi di pulau-pulau Langerhans di pankreas, di mana pankreas ini terletak pada bagian belakang lambung dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Di dalamnya ini terdapat kumpulan sel yang berbentuk seperti pulau pada peta atau yang disebut dengan pulau-pulau Langerhans, seperti pulau yang berisikan sel beta yang untuk mengeluarkan insulin dan juga amilin. Di sini insulin itu adalah sebuah hormon ya yang dibuat oleh pankreas yang mengontrol jumlah glukosa dalam aliran darah pada saat tertentu. Ini juga membantu menyimpan glukosa di hati, lemak, dan juga otot. Akhirnya, insulin ini mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein dalam tubuh kita. Selain merupakan efektor utama dalam homeostatis karbohidrat, hormon ini juga mengambil bagian dalam metabolisme lemak atau trigliserida dan juga protein, di mana hormon ini bersifat anabalik yang artinya meningkatkan penggunaan protein. Insulin ini memiliki struktur dipeptida yang terdiri dari rantai A dan juga rantai B. Oke, untuk mekanismenya, di sini kita udah dijelaskan tadi bahwa insulin ini merupakan hormon yang dibuat di pankreas, kelenjar yang terletak di belakang perut kita ya. Dan juga insulin ini memungkinkan tubuh kita untuk menggunakan glukosa untuk energi. Glukosa di sini ada jenis gula yang ditemukan dalam banyak karbohidrat. Lalu bagaimana tubuh kita memproses glukosa? Di antaranya, misalnya ketika kita lagi makan atau ngemil, karbohidrat ini akan dipecah di saluran pencernaan kita dan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu kemudian diserap dalam aliran darah melalui lapisan usus kecil. Setelah glukosa itu berada dalam aliran darah, maka insulin ini memberikan sinyal ke sel-sel di seluruh tubuh kita untuk menyerap gula dan menggunakannya untuk energi. Insulin juga akan membantu menyeimbangkan kadar glukosa darah kita ketika ada terlalu banyak glukosa dalam aliran darah. Insulin ini akan memberitahu tubuh kita untuk menyimpan sisa glukosa di hati
Dan glukosa yang disimpan ini tidak dilepaskan sampai kadar glukosa darah akan menurun. Kapan akan menurunnya? Akan menurunnya di antara waktu makan atau ketika tubuh kita akan merasa stres atau membutuhkan tambahan energi. Oke, selanjutnya. Oke, sedikit ya untuk peran insulin dalam tubuh, ini sangat penting, antara lain adalah mengatur gula darah agar tetap dalam rentan nilai nominal. Selain itu, insulin juga telah lama digunakan untuk mengobati diabetes. Resistensi insulin berperan penting dalam patogenesis diabetes mellitus. Baik, selanjutnya hubungan neuroplastisitas dengan insulin dan mekanisme kerjanya. Insulin otak, aktivitas reseptor dapat dikonseptualisasikan sebagai kontinum di mana insulin meningkatkan neuroplastisitas dari perkembangan menjadi dewasa, di mana itu merupakan bagaimana integral dari fungsi otak yang sehat. Gambar tersebut menunjukkan kesinambungan efek insulin pada plastisitas neuron di seluruh konteks temporal atau perkembangan, sementara pemanfaatan glukosa di SSP kemungkinan besar bergantung pada insulin. Sebaliknya, insulin mempromosikan neuroplastisitas di seluruh perkembangan di SSP dalam berbagai cara. Selanjutnya, faktor pendukung interkoneksi neuroplastisitas dengan insulin. Insulin like growth factor dan reseptor IGF-IR ditemukan banyak jaringan termasuk otak. Ini mempengaruhi proses pertumbuhan dan diferensiasi. IGF-1 telah ditetapkan sebagai terapi potensial target untuk penyakit neurodegeneratif seperti MDD. Selanjutnya dilanjutkan oleh. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai faktor penghambat interkoneksi antara neuroplastisitas dengan insulin. Yang telah tadi dijelaskan mengenai faktor pendukungnya, maka dari itu faktor penghambatnya pun ada ya, seperti telah diketahui bahwa gangguan mood itu kan tidak hanya dikaitkan dengan cacat fungsional neurotransmisi, tetapi juga karena kerusakan struktural neuroplastisitas. Kemudian stres kronis ini dapat menurunkan kadar neurotropin sehingga memicu atau memperburuk depresi. Nah, kemudian salah satunya itu ada GSK3 yang merupakan serin atau treonin yang dapat mengontrol berbagai aspek peristiwa fisiologis. Kemudian salah satu faktornya itu ada inisiasi translasi sehingga dapat menjaga substrat GSK3 ini dalam keadaan tidak aktif. Nah, selain itu pensignalan WNT menghambat aktivitas GSK pula melalui mekanisme yang tidak diketahui yang berkaitan dengan resistensi insulin, diabetes mellitus ataupun tumorigenesis yang seperti dapat dilihat di foto di sini. Maka dari itu, pengaruh gangguan yang terjadi pada otak atau yang dapat dibilang kecemasan yang ada pada seseorang itu merupakan salah satu faktor dari penghambat kerjanya neuroplastisitas terhadap insulin yang ada pada tubuh manusia. Kemudian selanjutnya tentang next pengaruh gangguan neuroplastisitas dan insulin terhadap tubuh. Nah, adapun resistensi insulin ini merupakan gangguan penyerapan glukosa pada otot dan peningkatan produksi glukosa oleh hati yang dapat mengakibatkan hiperglikemia baik dalam keadaan puasa maupun postprandial. Nah, beberapa penyakitnya itu seperti diabetes, obesitas, Alzheimer, dan penuaan seperti salah satu contoh fotonya di sini. Kemudian salah satu pengobatannya itu adalah untuk tetap menjaga pola makan, tidak berlebih-lebihan, dan banyak olahraga. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, setelah kita membahas mengenai hubungan neuroplastisitas dengan insulin ini, kita menarik dalam perspektif Islam ya. Di sini Islam Jamak ini udah mengajarkan kepada kita mengenai prinsip-prinsip hidup sehat hingga kiat-kiat untuk mencegah berbagai penyakit. Salah satunya adalah kiat untuk mencegah penyakit diabetes mellitus ini. Di sini dalam Al-Quran sendiri, penyebab diabetes antaranya ada dua. Yang pertama adalah munculnya penyakit diabetes yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 ya. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu yang kedua adalah faktor pola makan yang kurang baik ya. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 dan juga ayat 141, di mana pada Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak orang-orang yang berlebihan. Dalam Quran Surah Al-An'am ini kembali ditegaskan bahwa dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, mungkin itu ya untuk perspektif Islamnya.
Lalu kita akan menarik pada kesimpulannya di sini dalam pembahasan yang mengenai hubungan antara neuroplastisitas dengan insulin memberikan suatu pemahaman yang baru tentunya. Karena dalam bab ini dijelaskan mengenai apa itu neuroplastisitas yang merupakan kemampuan otak untuk memodifikasi, mengubah dan juga mengadaptasi struktur dan fungsi sepanjang hidup dan sebagai respon terhadap pengamatan. Kemudian pengertian dari insulin itu sendiri yang merupakan hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Yang kemudian mengenai mekanisme kerja neuroplastisitas dengan insulin yang di mana masing-masingnya ternyata memiliki hubungan satu sama lain. Baik, teman-teman, mungkin itu saja ya dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2, gabungan antara kelompok 3 dan 4. Selanjutnya dipersilakan untuk gabungan kelompok 5 dan 6 untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ibu dan moderator yang telah mempersiapkan waktu dan tempatnya. Baik, kami dari kelompok 3, gabungan dari kelompok 5 dan 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hubungan neuroplastisitas dengan kepikunan atau Alzheimer. Ini anggota kelompoknya. Yang pertama, langsung saja neuroplastisitas. Nah, neuroplastisitas ini adalah substrat pembelajaran, memori, dan mediator respons terhadap gesekan dan cedera neuron. Nah, di mana neuroplastisitas ini kemampuan otak untuk membentuk atau merubah koneksi saraf. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh rangsangan intrinsik, ekstrinsik, dan kemampuan jaringan saraf di otak, sehingga dapat mengubah koneksi dan perilaku mereka dalam menanggapi informasi baru, stimuli sensori, kerusakan, atau disfungsi. Nah, lalu ada elemen struktural bervariasi yang mewujudkan plastisitas, termasuk LTV, kemanjuran sinaptik, remodeling sinaptik, sinaptogenesis, ekstensi neurit, termasuk tunas aksonal, dan remodeling dendritik, dan neurogenesis, dan perekrutan. Nah, dalam arti yang lebih luas, proses fenomenologis yang memanifestasikan plastisitas adalah sinapsis, yaitu listrik, biokimia, struktural, kemudian neurit, akson dendrit, badan sel neuron, anterograde menuju neurit distal, kemudian transportasi retrograde dari neurit distal, sel interaksi, jaringan saraf, dan aktivitas perilaku psikologis dan sosiologis. Kemudian yang berikutnya ada kepikunan atau Alzheimer. Pada patologi AD ini mempengaruhi daerah sistem saraf pusat yang terlibat dalam fungsi otak yang lebih tinggi yang sinaptik atau struktural dan fungsional plastik dan terlibat dalam akuisisi informasi epigenetik baru. Nah, dalam sistem limbik mungkin memiliki potensi neuroplastisitas tertinggi dibandingkan dengan bagian dari korteks cerebral. Nah, penyakit Alzheimer ini merupakan penyakit amnestik yang dominan yang muncul pada latar belakang neuropatologis, yaitu plaque amyloid dan neurofibrillary tangles. Nah, hilangnya neuron, sinapsis, dan persarapan kolinergik kortikal merupakan fitur tambahan dari penyakit Alzheimer. Nah, hilangnya memori AD ini dan kontinuitasnya dengan penurunan kognitif ringan dan penurunan AD ini menyebabkan kehilangan memori yang parah, disertai dengan gangguan tambahan, tetapi biasanya kurang menonjol dari perhatian, bahasa, persepsi, penalaran, dan perilaku. Nah, dari gambar ini bisa dilihat perbedaan dari otak sel sarafnya juga, kemudian di mana yang sehat dan sel saraf yang terganggu, yaitu kerusakan. Materi berikutnya. Baik, poin selanjutnya itu mengenai NPT atau neurofibrillary tangles dari AD atau Alzheimer disease gitu. Jadi sebenarnya NPT itu dibentuk oleh polimer intraseluler yang tak larut dari tau hiperfosforilase. Nah, bentuk kurang terfosforilasi yang menstabilkan mikrotubulus dari sitoskeleton aksional. Nah, NPT ini tuh dianggap bisa mengganggu integritas sitoskeletal gitu. Kenapa? Karena mereka itu dapat menginduksi disfungsi saraf dan pada akhirnya mereka akan menghancurkan sinapsis dan neuron. Nah, hampir semua individu yang usianya 60 tahun ke atas gitu ya, memiliki setidaknya berapa NPT di otak. Nah, setiap kali otak mengandung sangat sedikit NPT, mereka selalu terbatas pada struktur limbiknya dan paralimbik seperti hippocampus, nucleus basalis minor, amigdala, dan korteks entorhinal intrasensorinal gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih yang kalau misalnya NPT itu apa sih gitu. Ada di gambar sebelah kiri ada NPT yaitu neurofibrillary tangles yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Untuk next slide.
Fania boleh next slide. Untuk slide selanjutnya mengenai hipokampus dan AD gitu ya. Mohon maaf, mungkin sinyal udah ya. Baik, mohon maaf sebelumnya. Nah, next selanjutnya itu mengenai hipokampus dan Alzheimer tuh sebenarnya ada kaitannya nggak sih gitu ya antara Alzheimer dengan otak itu gitu kan. Nah, jadi hipokampus itu ternyata sangat penting dalam proses memori spasial dan episodik. Nah, area otak ini memiliki dua subdivisi yang saling berhubungan dan pasti punya fungsi yang berbeda gitu ya. Yang pertama itu ada divisi DG atau dentate gyrus, di mana mereka itu lapisan ketat sel granular yang membungkus ujung hipokampus pinggul untuk membentuk buayan berbentuk V gitu ya. Kemudian yang divisi kedua itu ada area cornu-ammois atau CAI menjadi C4 yang nantinya akan muncul dari DG dan mengandung sel piramida yang dikemas. Nah, kemudian komunikasi dengan korteks terjadi melalui jalur rating yang menghubungkan korteks entorhinal dengan DG. Hal ini yang nantinya tuh akan bergiliran untuk berkomunikasi dengan CA3 melalui jalur serat berlumut. Nah, nanti CA3 ini akan terhubung ke CA1 melalui jalur jaminan scapula, yang akhirnya CA1 ini akan memproyeksikan kembali ke korteks entorhinal dengan menutup loop. Sekian. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu spekulasi tentang hubungan antara beban plastisitas tinggi dan neuropatologi AD. Hipotesis di bagian ini didasarkan pada asumsi bahwa hambatan yang dihasilkan untuk neuroplastisitas terjadi di situs dendritik dan sinaptik hilir dan bahwa mereka memicu intensifikasi hulu reaktif atau kompensasi dari aktivitas perikarial terkait plastisitas. Dengan kata lain, faktor pemicu AD menciptakan pengaturan di mana neuron harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan neuroplastisitas di terminal aksonal dan dendritiknya. Selama bertahun-tahun, proses kompensasi seperti itu akan menyebabkan tingkat aktivitas seluler terkait plastisitas yang tinggi secara kronis dan akhirnya tidak berkelanjutan. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu plastisitas dan penuaan normal. Berdasarkan hasil penelitian, orang dewasa yang lebih tua berkinerja rendah merekrut daerah otak yang sama dengan kelompok yang lebih muda. Tetapi orang dewasa yang berkinerja tinggi menunjukkan aktivitas korteks prefrontal bilateral. Oleh karena itu, orang dewasa yang lebih tua yang memiliki kinerja kognitif lebih baik merekrut area otak tambahan mungkin sebagai respon kompensasi terhadap penuaan kognitif. Dalam studi lain, terdapat korelasi negatif antara pola aktivitas ini sehingga mereka memiliki aktivitas paling parah hipokampal juga memiliki peningkatan aktivitas korteks frontal yang paling tinggi. Oleh karena itu, aktivitas korteks frontal yang lebih besar mungkin merupakan respon kompensasi untuk penurunan terkait usia dalam aktivitas hipokampus dan struktur sekitarnya. Selanjutnya. Selanjutnya mengenai plastisitas dan penyakit Alzheimer dini. Karena sifat degeneratif penyakit Alzheimer dan demensia lainnya, kemampuan otak untuk mengkompensasi cedera progresif tersebut secara signifikan terganggu. Namun, pelestarian awal fungsi tertentu dalam demensia serta variasi individu dalam perkembangan penyakit menyoroti potensi plastisitas yang menguntungkan. Terutama pada awal penyakit, bukti yang mendukung kemampuan yang dipertahankan ini termasuk studi neuromaging serta penyelidikan plastisitas kognitif pada individu dengan Alzheimer. Selanjutnya, dari perspektif Islam mengenai neuroplastisitas Alzheimer ini ya, dalam Al-Quran, surat Yasin ayat ke-68 Allah itu berfirman, yang artinya itu barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan yang dimaksud dengan kembali kepada kejadiannya adalah kembali menjadi lemah dan kurang akal. Sebagaimana gejala dari Alzheimer sendiri adalah hilangnya memori dan berkurangnya kemampuan kognitif secara bertahap, sehingga menjadi tidak tahu apa-apa setelah dulunya mengetahui banyak hal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3, gabungan antar kelompok
5 dan 6. Kemudian dipersilakan untuk kelompok gabungan 7 dan 8 yang membahas tentang hubungan neuroplastisitas dengan oksitosin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih banyak Ibu dan teman-teman semua telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari kelompok 4 gabungan dari kelompok 7 dan 8 mengenai hubungan antara neuroplastisitas dengan oksitosin. Boleh next slide? Kemudian ini ada anggota kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami mulai memaparkan materi. Sebelum membahas oksitosin, hendaknya kita membahas neuroplastisitas lebih dahulu. Jadi, plastisitas otak atau neuroplastisitas diartikan sebagai kemampuan otak untuk berubah, melakukan remodeling, dan reorganisasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan lebih baik untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi baru. Pengertian lain dari neuroplastisitas adalah kemampuan sistem saraf untuk mengubah aktivitasnya sebagai respon terhadap rangsangan intrinsik maupun ekstrinsik dengan mengatur ulang struktur, fungsi, atau koneksinya. Nah, secara klinis, ini adalah proses perubahan otak setelah cedera, seperti stroke atau cedera otak traumatis TBI. Kemudian neuroplastisitas dapat dipecah menjadi dua mekanisme utama. Yang pertama ada regenerasi neuron atau kecambah kolateral. Ini termasuk konsep seperti plastisitas sinaptik dan neurogenesis. Dan yang kedua dari organisasi fungsional. Ini termasuk konsep-konsep seperti ekuipotensial, perwakilan, dan diaskisis. Next slide. Kemudian ada oksitosin. Oksitosin adalah peptida 9 asam amino, serupa strukturnya dengan non-apeptida neurohipofisis lainnya, dengan 6 residu pertama membentuk cincin, jembatan disulfida yang menghubungkan residu 1 dan 6, dan 3 residu terminal C. Oksitosin memainkan peran penting yang tidak dapat disangkal dalam membangun dan mempertahankan hubungan, dan semuanya dimulai dari satu tempat, yaitu dari otak. Jadi setelah oksitosin diproduksi oleh hipotalamus, oksitosin disekresikan ke dalam aliran darah oleh kelenjar pituitari. Dari sana, oksitosin diarahkan ke sumsum tulang belakang atau bagian lain otak, tergantung pada tujuan utamanya. Oksitosin memiliki kekuatan untuk mengatur respon emosional dan perilaku prososial. Berkat oksitosin, kita mendapatkan perasaan hangat dan tenang ketika kita bersama orang-orang yang kita sayangi. Selain itu, oksitosin juga terhubung dengan serotonin dan dopamin. Kemudian ketiga neurotransmitter ini sering disebut sebagai hormon bahagia, di mana saat kita bersama orang-orang yang membuat kita merasa tertarik atau peduli. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya ada hubungan antara neuroplastisitas dan oksitosin. Peran analog oksitosin dalam mengendalikan aktivitas saraf dan plastisitas perilaku modulasi telah diselidiki dalam struktur yang berbeda dari sistem saraf pusat di sejumlah besar spesies, dengan fokus khusus pada hewan pengerat dan primata termasuk manusia. Yang pertama ada perawatan ibu hamil. Suntikan oksitosin di ventrikel cerebral atau di area tegmental preoptik dan ventral medial dapat menghambat timbulnya perilaku pengasuhan. Studi menunjukkan bahwa perilaku penting seperti melahirkan dan perawatan ibu disebabkan oleh interaksi kompleks dari berbagai sistem fisiologi. Perawatan dini yang buruk atau tidak stabil mengakibatkan kesulitan dalam membentuk dan memelihara hubungan sosial, serta meningkatkan kerentanan terhadap depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, penyalahgunaan zat, dan disfungsi somatik dewasa. Kemudian yang kedua ada oksitosin dan plastisitas sinaptik. Rekaman elektrofisiologis telah menunjukkan bahwa oksitosin meningkatkan pelepasan GABA spontan dengan mendepolarisasi interneuron speaking cepat di hipokampus. Bentuk lain dari plastisitas sinaptik jangka panjang yang diaktifkan oleh oksitosin telah diperiksa di hipokampus dan di bulbus olfaktorius. Hipokampus menyediakan mekanisme sinaptik untuk meningkatkan dan menstabilkan representasi saraf dan rangsangan sensorik penting yang terkait dengan interaksi sosial atau perawatan ibu. Kemudian yang ketiga ada pengakuan dan memori sosial. Pengakuan sosial sangat penting untuk membangun hubungan intra dan antar spesies pada mamalia. Dalam konteks prosedur eksperimental ini telah ditunjukkan bahwa oksitosin yang diperlukan untuk menginduksi aktivitas neuron di amigdala medial sebagaimana diuji dengan induksi gen awal langsung. Banyak penelitian melaporkan efek positif oksitosin pada pengenalan sosial dan emosional. Kemudian yang keempat ada ikatan dan prososialitas. Pada manusia, ikatan romantis yang suportif meningkatkan baik tingkat basal oksitosin plasma dan tingkat yang ditimbulkan oleh interaksi hangat dengan pasangan. Studi
pencitraan menunjukkan bahwa pada pria dan wanita memvisualisasikan foto orang penting mereka akan mengarah pada aktivasi struktur otak yang diketahui mengekspresikan reseptor oksitosin pada manusia. Studi yang menggunakan pemberian oksitosin intranasal telah menunjukkan bahwa efek oksitosin yang lebih luas pada perilaku prososial. Kemudian yang kelima ada pengurangan kecemasan. Oksitosin eksogen dapat menurunkan kecemasan pada manusia, khususnya kecemasan sosial. Studi pencitraan fungsional telah menunjukkan bahwa oksitosin dapat menurunkan reaktivitas amigdala terhadap rangsangan yang kecemasan menakutkan. Kemudian, boleh next slide. Bagaimana oksitosin mempengaruhi hubungan? Oksitosin berkontribusi pada ikatan orang tua anak. Ibu dengan tingkatan oksitosin yang lebih tinggi lebih mungkin untuk menyayangi anak-anak mereka, sering memeriksa, menyentuh, memberi makanan, bernyanyi, berbicara, dan memandikan bayi mereka. Pada gilirannya, anak-anak kemudian menerima dorongan oksitosin dan belajar mencari lebih banyak kontak dengan oksitosin. Oksitosin bahkan dianggap mempengaruhi kesetiaan oleh beberapa ahli. Para peneliti percaya bahwa pengaruh oksitosin pada jalur penghargaan menciptakan lingkaran perilaku positif untuk terlibat dalam kontak sosial dan seksual dengan pasangan monogami yang andal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ada hal-hal yang dapat memicu pelepasan oksitosin. Yang pertama ada kontak fisik positif, seperti berpelukan, berpegangan tangan, dan berciuman. Lalu yang kedua ada ikatan sosial, seperti berbicara, melakukan kontak mata, tertawa, dan lain-lain. Lalu ada seks, menyusui, dan persalinan. Lalu fungsi oksitosin yang pertama sebagai fungsi seksual. Pelepasan oksitosin intensifkan ereksi, ejakulasi, dan orgasme. Lalu persalinan. Saat serviks dan vagina mulai melebar untuk melahirkan, oksitosin dilepaskan ini untuk membantu bayi bergerak ke bawah dan keluar dari jalan lahir. Dan yang ketiga, menyusui yang mempermudah untuk mengalirkan ASI. Lalu nafsu makan, tidur, dan berpengaruh terhadap kondisi mental. Oksitosin akan mempengaruhi perilaku emosional, kognitif, dan sosial. Oksitosin juga dipercaya mengurangi respons stres dan rasa cemas, serta berpengaruh terhadap keseimbangan psikologis, kepercayaan, dan relaksasi. Yang terakhir, ada mempengaruhi produksi testosteron. Lalu, apa yang terjadi jika kadar oksitosin rendah? Kadar oksitosin yang rendah dapat menghentikan kontraksi rahim selama proses persalinan dan mencegah pengeluaran ASI setelah melahirkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, apa yang terjadi jika kadar oksitosin tinggi? Pada perempuan, kondisi ini menghasilkan rahim yang terlalu aktif, menyebabkan peningkatan massa otot rahim, hipertrofi yang membatasi kehamilan karena tidak cukup ruang di rahim untuk menahan janin. Sementara pada laki-laki, kondisi ini dikaitkan dengan hiperplasia prostat jinak atau BFH. BFH adalah suatu kondisi di mana prostat mengelilingi bagian dari uretra yang merupakan tabung yang membawa urin dan sperma keluar dari tubuh. BFH bisa membuat sulit buang air kecil. Kondisi ini rentan terjadi pada laki-laki yang berusia di atas 60 tahun. Berikutnya ada psikiatri menggunakan oksitosin. Oksitosin telah diusulkan sebagai pengobatan yang mungkin dapat mengurangi fobia sosial, autisme, dan depresi pasca persalinan. Para ilmuwan telah mengusulkan bahwa itu mungkin membantu meningkatkan kesejahteraan interpersonal dan individu. Dan itu bisa diterapkan untuk orang-orang dengan beberapa gangguan neuropsikiatri. Mereka percaya itu bisa membantu orang-orang yang menghindari interaksi sosial dan mereka yang mengalami ketakutan terus-menerus dan ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain. Selanjutnya, perspektif Islam. Di dalam Al-Quran kepada hambanya, Allah selalu menggunakan kata-kata, "Wahai orang-orang yang berakal, hormon yang menentukan kebahagiaan." Penting bagi kita untuk mengerti dan memahami hormon-hormon ini, karena kita sangat membutuhkannya agar kita tetap sehat lebih dahulu lalu menuju kepada kebahagiaan tubuh. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa membahagiakan seluruh hambanya, tetapi Allah tidak menghendaki manusia ciptaannya menjadi manusia robot atau pemalas yang hanya menunggu pertolongan dari Allah saja. Sesuai surat Al-Anfal ayat 53 di atas yang berbunyi,
Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi Allah sekali-kali tidak akan menganugerahkan sesuatu nikmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada suatu kaum hingga kaum itu aktif menggerakkan tubuh diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 7 dan 8. Selanjutnya untuk gabungan kelompok 9 dan 10 untuk menyampaikan hubungan neuroplastisitas dengan HPA axis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, gabungan dari kelompok 9 dan 10 akan mempresentasikan terkait hubungan neuroplastisitas dengan HPA axis. Ini anggota dari kelompok kami. Boleh di next. Pertama, kita akan membahas dari pengertian neuroplastisitas itu sendiri. Jadi, sistem saraf yang mempelajari hal-hal yang meliputi struktur, fungsi sejarah, evolusi, pengembangan genetika, biokimia, dan fisiologi, informatika, komputasi, dan patologi sistem saraf. Terdapat 4 bentuk neuroplastisitas pada manusia, yaitu homologous area adaptation, yang dimana itu bagian paling aktif di tahap awal dalam perbaikan kerusakan wilayah otak tertentu dan fungsi kognitifnya. Lalu ada cross-modal assignment, yang dimana pengenalan input baru ke wilayah otak yang telah kehilangan input utamanya. Lalu map expansion, dimana proses informasi tertentu yang ditingkatkan dengan fungsi kognitif, skill praktikal, dan stimulus. Kemudian yang terakhir ada compensatory masquerade, yang dimana reorganisasi dari jaringan saraf fungsional yang sudah ada. Kemampuan otak untuk beradaptasi dan melakukan neuroplastisitas setelah terpapar stresor merupakan hal yang cukup mengubah pandangan karena sebelumnya ilmuwan berpikir bahwa neuron otak tidak dapat mengalami perubahan. Jadi ketika seseorang mengalami kerusakan, maka kerusakan itu akan terjadi secara permanen dan mempengaruhi aspek kehidupan pasien selamanya. Tidak terkecuali aspek neurobehavior, yakni proses mental yang dapat dimodelkan secara saintifik berkaitan dengan perilaku dan kognitif pada hubungannya dengan sistem saraf. Boleh di next. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian HPA axis-nya itu sendiri. Ini merupakan hasil penelitian secara nyata gitu ya. Bisa dilihat prosesnya itu ada di gambar di samping. Kemudian hasil penelitiannya itu yang pertama ada ekspresi CRH dalam PVN tikus dimodifikasi setelah penanganan harian berulang tetapi tidak setelah satu peristiwa penanganan. Kemudian yang kedua, prosedur penanganan meningkatkan stimulasi sensorik anak anjing oleh bendungan dimulai dari anak tikus. Kemudian yang ketiga, stimulasi sensorik yang diinduksi oleh prosedur penanganan harian mengaktifkan struktur otak yang memodulasi ekspresi gen terkait stres. Yang keempat, induksi FOS pada PVT, anak anjing membutuhkan semburan berulang dari input sensorik yang ditimbulkan dari penanganan dari ibu. Lalu aktivasi faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen CRH berkurang pada PVN anak anjing yang ditangani secara berulang. Lalu yang keenam, transkripsi gen CRH diukur sebagai ekspresi HNRNA dimodulasi pada tikus yang ditangani secara berulang. Dari diskusi ini, yang pertama neuroplastisitas ekspresi gen CRH yang mengarah pada reduksi kronik dari respons stres neuroendokrin memerlukan penanganan awal kehidupan yang berulang. Lalu kaskade penyesinyalan yang dimulai dengan penanganan dimulai dari aktivasi sementara terkoordinasi tertentu pada anak anjing kembali ke kandang. Lalu yang ketiga, satu ledakan input sensorik ini cukup mengaktifkan FOS dalam daerah memodulasi tegangan. Lalu aktivasi PVT memerlukan penanganan berulang, kemudian kaskade pensinyalan yang ditimbulkan oleh penanganan berulang. Jadi studi ini membuktikan bahwa dari seekor tikus dan anjing ini membutuhkan penanganan berulang yang ini ada hubungannya dengan neuroplastisitas. Boleh di next oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mekanisme HPA aksis dan neuroplastisitas. Komponen utama dari respons stres ini dimediasi oleh sumbu hipotalamus, hipofisis, adrenal, atau HPA. Stres menginduksi sel-sel saraf di satu wilayah otak untuk memproduksi dan melepaskan faktor pelepas kortikotropin di dalam atau
CRF. Di dalam hipotalamus, CRF merangsang pelepasan hormon yang menghasilkan efek seperti morfin. Di hipofisis anterior, CRF merangsang produksi protein opiomelanocortin atau POMC. POMC ini berfungsi sebagai dasar untuk sejumlah hormon yang berhubungan dengan stres, termasuk hormon adrenokortikotropik atau ACTH. ACTH ini merangsang sel-sel kelenjar adrenal untuk memproduksi dan melepaskan hormon stres kortisol. Ketika kadar kortisol mencapai tingkat tertentu, pelepasan CRF dan ACTH berkurang. Neuron lain yang melepaskan serotonin, norepinefrin, aminobutyric acid, atau opioid endogen juga mengatur pelepasan CRH. Selanjutnya, untuk neuroplastisitas, neuron yang sering digunakan untuk mengembangkan koneksi yang lebih kuat atau yang jarang atau tidak pernah digunakan akhirnya akan mati. Dengan mengembangkan koneksi baru dan memangkas yang lemah, otak akan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Neuroplastisitas dapat terjadi secara struktural maupun fungsional. Neuroplastisitas fungsional adalah kemampuan otak untuk memindahkan fungsi dari area otak yang rusak ke area-area lain yang tidak rusak. Dan neuroplastisitas struktural adalah kemampuan otak untuk benar-benar mengubah struktur fisiknya sebagai hasil pembelajaran atas pengalaman yang dialami. Next. Kaitan stres dengan HPI, respon tubuh terhadap stres. Stres membuat tubuh merespon stres yang dialami akan ditangkap oleh amigdala, area di otak yang berperan mengatur emosi dan juga memori. Di dalam fase ini, amigdala dalam melakukan perannya sebagai alarm stres. Saat keadaan stres dideteksi, amigdala akan mengirimkan signal ke bagian otak lain atau disebut sebagai hipotalamus. Hipotalamus mengirimkan signal untuk mengaktifkan hormon-hormon stres pada kelenjar adrenal dan kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari akan mengeluarkan hormon ACTH yang kemudian akan merangsang kelenjar adrenal. Jika adrenal dan kortisol sedang aktif, maka jantung berdebar dan nafas menjadi cepat. Next slide. Baik, selanjutnya mengenai kaitan stres dengan HPA. Nah, kaitan stres dengan HPA, kadar hormon kortisol yang terlalu tinggi berdampak buruk pada otak. Lama-lama dapat mengganggu pengiriman sinyal antara sel, membunuh sel otak, serta menyusutkan area otak. Ini disebut konteks prefrontal. Stres berpotensi juga sangat besar ukuran amigdala pada bagian otak emosi yang mengatur respon terhadap emosi serta mengaturkan perilaku agresif. Lalu selanjutnya, itu kaitan dengan stres dengan neuroplastisitas. Adanya faktor diketahui mempengaruhi neuroplastisitas dan ketahanan seluler. Itu termasuk perubahan pada sumber hipotalami pituitari adrenal dan neurotransmisi terutama serta gangguan persinyalan neurotropik atau neuroprotektif. Dan itu stres juga mempengaruhi morfologi saraf, misalnya stres penekangan berulang dapat menimbulkan atrofi dan kematian neuron piramidal CA3 di hipokampus pada hewan pengerat dan primata non manusia. Nah, spesifitas situs dari perubahan morfologi fase ini karena stres patut diperhatikan beberapa contoh signifikan dan morfologi fasenya termasuk memendekkan dendritik di korteks prefrontal medial. Dari pertumbuhan dendritik neuron di basolateral amigdala serta di korteks orbital frontal setelah model eksperimental mengalami stres imobilisasi kronis. Atrofi serotonin dengan neuronan timba dan panjang titik cabang dendrit apikal neuron CA3. Sel granula dan KT di hipokampus tampang relatif resisten terhadap atrofi dan kematian. Neurogenesis adalah mitos dan degenerasi sel progenitor dan daerah otak remaja dewasa seperti virus hipokampus yang akhirnya berdiferensiasi di neuron yang terintegrasi secara fungsional sepanjang hidup. Lalu selanjutnya, hormon dengan HPA, hormon pelepas kortikotropin hipotalamus. ONCS dalam metabolisme glukosa adalah untuk melayani sebagai autokrin dan atau regulator parakrin hemostasis glukosa dengan modulasi sensitivitas insulin di otot rangka atau dengan mengatur sekresi insulin yang diinduksi glukosa di sel pankreas masing-masing. Aktivasi sumbu HPA dimulai dengan pelepasan CRH, peptida 41 asam amino yang pertama kali diisolasikan pada tahun 1981 oleh Fett et al. Yang dibelah dari ujung karboksil dari persukos para hormon 196 asam amino oleh PCI dan PCI2 atau prohormon konvertase 1 dan 2. So, next slide, di sini ada steroidogenesis adrenal. Di sini ACTH dilepaskan ke dalam sirkulasi perifer, merangsang pelepasan GC,
manusia dan manusia. Kortikosteron pada hewan dari korteks adrenal dengan bekerja pada MC2R pada sel permukaan. GC dilepaskan segera ke dalam sirkulasi sistematik melalui difusi. MC2R milik keluarga reseptor melanokortin. Efek ECTH pada adrenal mencakup efek langsung dan kronis, yang hasil akhirnya adalah stimulasi steroidogenesis dan perubahan adrenal. Next oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada HPA interaksi dengan imun sistem. Nah, jadi salah satu sebuah HPA dan kekebalan menunjukkan aliansi sistem ini melawan tantangan ketebalan. Sitokin dan humoral lainnya mediator inflamasi terbukti ampuh aktivator respons serta pusat dan dapat dianggap sebagai cabang aferan dari umpan balik yang memediasi sistem kekebalan dan prostok sebuah HPA 3 sitokin inflasi utama tumor faktor neukrosis alpha, interleukin dan interleukin 6 disekresikan di tempat inflamasi seperti kaskade dengan TNF-A muncul lebih dahulu diikuti dengan oleh IL-1 dan IL-6 secara bersamaan. Lalu poin selanjutnya. Baik, selanjutnya ada HPA interaksi dengan endokrin akses, yaitu ada sumbu gonad dan juga metabolisme glukortikoid. Nah, sumbu gonad ini adalah sumber reproduksi dihambat pada semua tingkatan oleh berbagai komponen sumbu HPA. Sedangkan metabolisme glukortikoid ini meningkatkan gluconeogenesis hati dan konsentrasi glukosa plasma. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada HPA interaksi dengan patofisiologi. Nah, perpanjangan aktivasi HPA ini dalam kondisi stres kronis akan menyebabkan keadaan sindrom stres ditandai dengan anoreksia, penurunan berat badan, depresi, hipogonadisme, tukak lambung, imunosupresi, dan pembesaran adrenal. Sekian. Selanjutnya, untuk perspektif Islam, otak manusia dalam perspektif Islam ini secara tersirat Al-Quran memaknai otak atau ubun-ubun ini dengan makna pendusta dan durhaka. Hal ini ditujukan kepada orang-orang yang mengikuti segala macam keinginan hawa nafsunya tanpa mempertimbangkan apa saja yang ingin dikerjakannya. Segala macam keinginan yang diputuskan oleh otaknya dituruti begitu saja, maka kategori otak manusia yang semacam inilah masuk ke dalam golongan kazibatin khotiah, yaitu pendusta dan durhaka. Untuk mengelola stres dalam Islam, surat Al-Baqarah ayat 10 menyatakan kondisi stres dan gangguan psikologis yang mengikuti manusia sebagai penyakit hati. Arti dalam firman-Nya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Penyakit ini diartikan sebagai sifat kedengkian, iri hati, dan dendam terhadap orang lain. Beberapa cara mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam adalah dengan niat ikhlas, sabar, bersyukur, dan berserah diri, dan juga doa dan berzikir. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok gabungan 9 dan 10 yang telah memaparkan materi. Kemudian dipersilakan untuk kelompok selanjutnya gabungan kelompok 11 dan 12 yang memaparkan homoseksual atau disorientasi seksual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6, gabungan dari kelompok 11 dan 12 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami yang berkenaan dengan disorientasi seksual atau homoseksual. Anggotanya bisa dilihat ada saya sendiri, Dewardiani, Dipina Nazanin, Hardunisa, dan Naza Hilyatul Hayati. Baik, pengertian dari disorientasi seksual sendiri adalah masalah atau gangguan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi pada manusia. Gangguan atau penyimpangan hubungan persetubuhan dapat terjadi antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenisnya, yaitu antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Selanjutnya, pengertian homoseksual. Homoseksual adalah istilah untuk mendeskripsikan identitas seksual seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya. Menurut Profesor Dadang Hawari, homoseksualitas adalah rasa tertarik secara perasaan atau secara erotik terhadap jenis kelamin yang sama atau tanpa
hubungan seks dengan mulut atau dubur. Homoseksual ini merupakan satu bentuk perilaku seks yang menyimpang. Definisi lain menyatakan bahwa homoseksual dikenal dengan istilah liwat. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa telah sepakat seluruh ulama mengenai haramnya homoseksual. Next. Selanjutnya, jenis homoseksual. Berdasarkan psikiatri, homoseksual dibagi menjadi dua jenis, yaitu homoseksual egosintonik dan homoseksual egodistonik. Homoseksual egosintonik ini sinkron dengan egonya, yang dimana seseorang homoseksual egosintonik adalah homoseksual yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya, tidak ada konflik bawah sadar yang ditimbulkan, serta tidak ada desakan, dorongan, atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya. Yang kedua, homoseksual egodistonik. Ini tidak sinkron dengan egonya. Homoseksual egodistonik merupakan kebalikan dari homoseksual egosintonik. Seorang homoseksual egodistonik adalah homoseks yang mengeluh merasa terganggu akibat konflik psikis. Konflik psikis ini menyebabkan perasaan bersalah, kesepian, malu, cemas, dan depresi. Karenanya homoseksual ini dianggap sebagai gangguan psikoseksual. Next. Selanjutnya ada penyebab homoseksual. Yang pertama ada susunan kromosom. Seorang wanita akan mendapatkan satu kromosom X dari ibu dan satu kromosom X dari ayahnya. Sedangkan seorang pria mendapatkan satu kromosom X dari ibu dan satu kromosom Y dari ayah. Kromosom Y adalah penentu seks pria. Jika terdapat kromosom Y sebanyak apapun kromosom X, dia tetap berkelamin pria, seperti yang terjadi pada pria penderita sindrom Klinefelter yang memiliki 3 kromosom seks, yaitu XXY. Dan hal ini dapat terjadi pada 1 di antara 7 kelahiran bayi. Yang kedua ada ketidakseimbangan hormon. Seorang pria memiliki hormon testosteron, tetapi juga memiliki hormon yang dimiliki wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Yang ketiga ada struktur otak. Struktur otak pada straight female dan straight male serta gay female dan gay male terdapat perbedaan. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ada hasil scan otak bagian amigdala atau bagian yang terlibat dalam mengontrol emosi baik wanita maupun pria homoseksual, menunjukkan otak wanita dan pria gay menunjukkan kemiripan dengan struktur otak wanita dan pria heteroseksual, namun terbalik. Artinya struktur otak pria gay lebih mirip dengan struktur otak wanita heteroseksual, dan sebaliknya struktur otak wanita gay lebih mirip dengan struktur otak pria heteroseksual. Yang keempat ada kelainan susunan saraf, lalu ada faktor psikodinamika dan faktor sosiokultural. Kemudian faktor-faktor penyebab seseorang menjadi homoseksual antara lain faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks, pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. Lalu seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja, dan seseorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya yang sesama wanita dan semua wanita, lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap. Selanjutnya hubungan antara neuroplastisitas dengan homoseksual. Neuroplastisitas itu kemampuan otak untuk melakukan perubahan dan adaptasi pada saraf. Nah, perubahan ini terjadi ketika seorang mengalami pengalaman baru di kehidupan sehari-harinya. Dan pemikiran homoseksual muncul dari bagian hipotalamus. Bisa di-slide ke gambarnya. Nah, di sini hipotalamus itu anterior otak manusia dimorfik secara seksual dan berkaitan dengan orientasi seksual melalui pemeriksaan otak postmortem laki-laki homoseksual, laki-laki heteroseksual, dan perempuan heteroseksual, yaitu dari inti interstitial dari hipotalamus anterior dan
dan komisura anterior. Hubungan antara perkembangan dimorfik seksual ini dan kadar hormon steroid telah ditetapkan. Implikasinya menunjukkan diferensiasi awal orientasi seksual manusia dan asal-usulnya mencakup neurobiologi dan endokrinologi. Dan daerah-daerah itulah yang menunjukkan hubungan dengan perilaku seksual pria. Nah, hipotalamus anterior dan endokrinologinya terjadi perbedaan struktur antara laki-laki heteroseksual dan laki-laki homoseksual. Kemudian tahapan pembentukan homoseksual atau mekanismenya. Nah, di sini kami mengambil dari model Troiden, yaitu pengembangan identitas seksual. Di sini terlihat ada 4 tahap. Ya, yang pertama tahap sensitisasi, di mana ini terjadi pada awal perkembangan masa kanak-kanak dan biasanya ditandai dengan keterasingan karena perilaku yang tidak sesuai dengan harapan peran gender. Nah, biasanya sampai fase perkembangan remaja karena tekanan-tekanan sumbang yang dapat dikaitkan dengan manifestasi identitas seksual yang berkembang. Kemudian tahap kebingungan identitas atau confused. Realisasi dirinya mengalihkan fokus dari harapan peran gender ke hasrat dan pengalaman seksual. Selanjutnya tahapan asumsi, yaitu mereka mungkin awalnya menolak gitu masuk ke anggotaan dalam komunitas queer gitu ya, atau wadah yang menaungi para LGBT, berusaha menghindari gitu, tapi seiring bujukan queer tersebut lama-lama dia akhirnya menerima gitu dan yang mau diadopsi gitu dari perilaku heteroseksual ke perilaku homoseksual. Kemudian tahap komitmen yaitu menghasilkan penjelasan identitas diri dengan komunitas queer dan sering ditandai dengan peningkatan kepuasan diri dan kebahagiaan. Next. Kemudian ada bahaya homoseksual. Ini ditinjau dari 2 pandangan medis dan pandangan psikologis. Untuk pandangan medisnya sendiri dapat menimbulkan penyakit AIDS. Yang kedua, kanker lubang anus yang disebabkan karena lubrikans atau cairan pelicin pada anus dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada sifilis yang munculnya luka berdarah di sekitar kemaluan. Next. Kemudian ada gonore, kencing nanah yang bercampur dengan darah berbau busuk. Kemudian ada herpes, yang di mana virus ini mudah ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak kulit, seperti berciuman atau bersentuhan. Next, kemudian ada dari pandangan psikologisnya sendiri. Yang pertama, terjadi suatu sindrom gejala penyakit yang disebut penyakit lemah saraf atau neurastenia. Kemudian yang kedua, ada terjadinya depresi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung. Kemudian yang ketiga, terjadinya penurunan daya pikir. Kemudian yang keempat, adanya gangguan psikologis lainnya berupa timbul depresi, takut diketahui, minder, dan penyakit psikis lainnya. Next. Kemudian ada tinjauan Islam mengenai homoseksual. Nah, perilaku homoseksual ini dalam setiap agama jelas hukumnya dilarang. Bahkan dalam agama Islam hukumnya haram, mutlak dan disifati sebagai perilaku yang bodoh. Tak hanya itu, semua perbuatan haram sekaligus dinilai sebagai tindak kejahatan atau kriminal atau al-jarimah ya, yang harus dihukum. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam atau yakni melakukan homoseksual, bunuhlah pelaku dan objeknya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1456. Kemudian jika seseorang sudah terjerumus ke dalam perilaku homoseksual, maka untuk mengatasinya yang harus dilakukan yang pertama bertaubat. Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang mau bertaubat. Yang kedua menjauhi maksiat. Yang ketiga sabar. Yang keempat bersungguh-sungguh untuk memerangi hawa nafsu. Dan yang terakhir banyak berdoa, berzikir dan beribadah dengan tekun. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6, gabungan antar kelompok 11 dan 12 yang telah memaparkan materi. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 7, gabungan antara kelompok 13 dan 14. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Di saya masih loading, tapi tidak tahu di teman-teman yang lain. Oke,
sambil menunggu share screen-nya muncul, kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang depresi endokrin dan hubungannya dengan neuroplastisitas. Nah, di sini anggota kelompok kami, lalu kita akan membahas sekilas tentang neuroplastisitas. Di sini sudah ada pengertiannya, namun saya akan langsung ke intinya saja ya. Jadi intinya neuroplastisitas itu kemampuan otak untuk membentuk dan merubah koneksi jaringan yang diakibatkan dari faktor internal maupun eksternal, sehingga berpengaruh pada tingkah laku. Nah, kalau depresinya sendiri itu apa? Depresi itu suatu kondisi medis yang bersifat fisik dan psikologis, di mana suatu suasana hatinya itu rendah, sedih, yang berlangsung secara lama. Dan depresi itu ada dari rendah sampai ke paling tinggi. Nah, kalau sudah depresi paling tinggi itu biasanya dapat mengakibatkan seseorang merasa ingin bunuh diri. Next. Selanjutnya ada tanda dan gejala depresi ya. Gejala umum depresi itu meliputi perasaan sedih, cemas, kosong, perasaan putus asa, pesimis, perasaan bersalah, kehilangan minat atau kesenangan pada hobi atau aktivitas, energi berkurang, kesulitan konsentrasi, kesulitan tidur ataupun tidur berlebihan, kesulitan bangun pagi, perubahan nafsu makan, upaya bunuh diri. Nah, selanjutnya penyebab dari depresi. Ada yang pertama kimia otak. Mungkin ada ketidakseimbangan kimiawi di bagian otak yang mengatur suasana hati. Tingkat hormon, perubahan hormon wanita estrogen dan progesteron pada siklus menstruasi ataupun postpartum, menopause seperti itu. Sejarah keluarga, riwayat keluarga depresi ataupun gangguan mood lainnya gitu ya. Terus trauma masa kecil, struktur otak, ada risiko lebih besar untuk depresi jika lobus frontal otaknya itu kurang aktif. Kondisi medis seperti penyakit yang berlangsung lama mengancam jiwa seperti penyakit jantung ataupun kanker, cedera kepala, penggunaan zat adiktif dan alkohol, rasa sakit seperti sakit fisik, emosional, dan kronis untuk jangka waktu yang lama secara signifikan, kesendirian, terus kepribadian seperti rendah diri ataupun terlalu kritis. Sekian. Selanjutnya ada jenis-jenis depresi. Yang pertama ada major depression, ini consists of at least 5 gejala, seperti masalah tidur atau perasaan tidak berharga, dan jangka waktunya 2 minggu atau lebih. Kemudian ada juga minor depression, ini tidak cukup untuk terhitung seperti depresi minor yang lebih besar, jadi dia lebih ringan, lebih kecil. Kemudian ada dysthymia, kalau kata profesional health disebut juga depresi kronis, gejalanya berlangsung 2 tahun atau lebih, penderitanya seringkali struggle dengan mood dalam hidup mereka. Kemudian selanjutnya ada manic depression, ini bipolar, perubahan ekstrim suasana hati yang meningkat secara tidak normal, digejalai oleh energi rendah, perubahan nafsu makan, mudah tersinggung, dan sebagainya. Sekian. Mungkin next langsung ke selanjutnya. Ada hubungan depresi, endokrin, dan neuroplastisitas. Yang pertama depresi, kita tahu kan salah satu gangguan kejiwaan yang paling umum gitu ya, depresi itu. Nah, dokter mencurigai adanya hubungan sebab akibat antara depresi dan sistem endokrin. Kelainan endokrin yang paling sering terjadi pada subjek depresi adalah hiperaktivitas aksis hipotalamus hipofisis adrenal. CRH dan APV kemungkinan memainkan peran penting dalam patofisiologi gangguan ini, dan reseptornya tampak menjadi target spesifik untuk obat antidepresan di masa depan. Nah, depresi juga mempengaruhi sumbu hipotalamus hipofisis GH dan tiroid. Nah, perubahan dalam sistem reproduksi juga dapat berpengaruh dalam patologi depresi. Selain itu, ada semakin banyak bukti bahwa leptin dan neurosteroid seperti DHEA terlibat dalam gangguan mood. Hipotalamus juga bertanggung jawab untuk melepaskan hormon stres. Ia menghasilkan berbagai hormon yang membantu seseorang bereaksi terhadap situasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang depresi mengalami peningkatan kadar hormon stres. Selain hipotalamus, organ endokrin lain seperti tiroid, kelenjar adrenal, ovarium, dan testis telah dikaitkan dengan depresi. Kelenjar tiroid yang terletak di leher menghasilkan hormon tiroid. Next. Lalu ada mekanisme depresi. Nah, mekanisme yang berhubungan dengan patogenesis dari gangguan depresi mayor diantaranya disfungsi aksis hipotalamik pituitari adrenal, defisiensi monoamin, dan gangguan dari inflamasi dan atau neurodegeneratif, peningkatan sekresi dan reaktivitas dari kortisol, bersama dengan gangguan inhibisi dari umpan balik merupakan abnormalitas HPA yang paling banyak didapatkan pada pasien gangguan depresi mayor. Nah, stres yang dialami seseorang akan dipersepsikan oleh korteks cerebri, yang kemudian sinyal-sinyal
sinyal-sinyalnya akan diteruskan ke hipotalamus. Stimulus tersebut, hipotalamus akan menyekresikan kortikotropin releasing hormon. Selanjutnya CRH ini akan merangsang kelenjar pituitari, khususnya sel-sel kortikotrop, untuk mensekresikan adrenokortikotropik hormon ke dalam aliran darah. Kemudian ACTH ini dibawa menuju kelenjar adrenal, di mana ACTH dengan cepat akan merangsang biosintesis kortikosteroid dari kolesterol, termasuk kortisol. Nah, kortisol dalam darah akan mengaktifkan mekanisme umpan balik negatif di pituitari dan hipotalamus, menurunkan produksi CRH dan ACTH. Kortisol merupakan hormon stres utama yang mempengaruhi banyak jaringan di tubuh, termasuk jaringan otak. Kortisol akan berdifusi ke dalam otak untuk kemudian berikatan dengan dua macam reseptor dengan afinitas yang berbeda. Next. Nah, pada pasien dengan depresi dapat terjadi beberapa perubahan pada aksis HPA, yaitu yang pertama, adanya peningkatan kadar kortisol plasma, peningkatan ukuran kelenjar pituitari anterior, dan kelenjar adrenal. Next slide selanjutnya. Nah ini. Lalu ada peningkatan kadar CRH dalam cairan cerebrospinal, serta peningkatan ekskresi CRH di dalam sistem limbik. Selain itu ditemukan juga pengecilan ukuran hipokampus yang mungkin diakibatkan oleh berkurangnya neurogenesis oleh karena tingginya kadar kortisol dalam darah. Adanya komunikasi antara sistem endokrin, sistem imun, dan sistem saraf mengakibatkan empati dapat menghasilkan respon neuroendokrin, begitu pula sebaliknya. Sekian. Kesedihan dan pengaruh negatif pada pasien depresi adalah akibat dari terganggunya proses top-down, aktivitas di korteks prefrontal dan parietal menurun, dan aktivitas di cingulate subgenual dan insula anterior meningkat. Nah, disregulasi jalur neurologis ini dapat menjadi alasan untuk mengubah respon emosi terhadap rangsangan negatif. Akibatnya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pemrosesan emosional dalam depresi dialihkan ke insula dorsal, wilayah yang bertanggung jawab untuk pemrosesan rasa sakit pada orang sehat. Temuan ini menjadi penjelasan yang mungkin untuk aldonia emosional pada pasien depresi. Sementara stres dan tingkat kortisol yang tinggi dapat menyebabkan atrofi di beberapa daerah di otak. Penelitian telah menemukan bahwa stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan perkembangan duri, dendritik, dan konektivitas sinaptik di amigdala. Efek neuroplastisitas negatif ini diketahui meningkat perenungan emosi negatif dan mekanisme pembelajaran rasa takut. Nah, baru-baru ini penelitian yang dilakukan pada DMN menunjukkan variabilitas yang besar dan sistem ini dalam patologi depresi. Nah, DMN ini adalah interkoneksi sirkuit otak yang berbeda dengan diaktifkan selama keadaan tenang, pemikiran rujukan diri, dan juga ketika meramalkan respon emosional terhadap situasi tertentu, dan merencanakan kegiatan di masa depan dengan mempertimbangkan keyakinan dan niat orang lain. Studi terbaru telah mengamati bahwa pasien depresi menunjukkan aktivitas DMN yang berlebihan sehingga berkontribusi pada perenungan emosi negatif. Sekian. Selanjutnya ada depresi dan hubungannya dengan neuroplastisitas. Nah, yang pertama ada otak bisa menyusut, talamus, hipokampus, amigdala, korteks prefrontal, dan lobus frontal. Lalu yang kedua, peradangan otak, menurunnya fungsi neurotransmitter dan penurunan kemampuan otak berubah seiring bertambahnya usia, atau neuroplastisitas. Yang ketiga, ada terbatasnya oksigen di otak, dan yang keempat, mengurangnya fungsi amigdala. Lalu ada pengobatan. Nah, depresi bisa serius, tapi juga bisa diobati. Nah, perawatannya untuk depresi meliputi yang pertama ada self-help seperti olahraga teratur, cukup tidur, dan menghabiskan waktu dengan orang yang kita sayang. Lalu ada konseling, lalu ada pengobatan alternatif seperti terapi pijat akupuntur, hipnosis, dan biofeedback. Lalu ada obat. Nah, obat resep yang disebut yaitu antidepresan dapat membantu mengubah kimia otak yang menyebabkan depresi. Antidepresan dapat memakan waktu beberapa minggu untuk memiliki efek. Beberapa antidepresan memiliki efek samping yang sering membaik seiring waktu. Nah, jika tidak bicarakan dengan penyedia Anda. Nah, jadi kalau misalnya tidak berfungsi, maka harus berkonsultasi lagi ke dokter. Lalu selanjutnya ada terapi stimulan otak. Terapi stimulan otak dapat membantu orang yang mengalami depresi berat atau depresi dengan psikosis. Jenis terapi stimulan otak ini meliputi terapi elektrokonvulsif,
lalu stimulus magnetik transkranial, dan stimulus saraf vagus. Selanjutnya ada perspektif Islam. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Wakadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Anbiya ayat 88. Ada juga Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha, dan lain-lain. Kemudian ada psikoterapi dalam Islam di sini. Psikoterapi melalui keimanan, psikoterapi melalui ritual ibadah, dan psikoterapi melalui taubatan nasuha atau taubat yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 7, gabungan antar kelompok 13 dan 14. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 8, kelompok gabungan 15 dan 16 yang membahas tentang hubungan neuroplastisitas dengan hormon reproduksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Ambar dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8, gabungan dari kelompok 15 dan 16 akan memaparkan materi hubungan neuroplastisitas dengan hormon reproduksi. Baik, langsung saja pada materi. Plastisitas otak atau neuroplastisitas diartikan sebagai kemampuan otak untuk berubah, melakukan remodeling dan reorganisasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi baru. Plastisitas struktural normal terjadi pada neuron janin selama masa perkembangan otak dan disebut plastisitas perkembangan, termasuk neurogenesis dan migrasi neuron. Selama perkembangan, area otak menjadi lebih khusus untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti memproses sinyal pada daerah sekitarnya melalui reseptor sensorik. Misalnya di daerah lobus oksipital, di mana pada lapisan keempat korteks hipertropis digunakan untuk menerima sinyal dari jalur visual. Pada neuroplastisitas, fungsional tergantung pada dua proses dasar, yaitu pembelajaran dan memori. Slide selanjutnya. Hormon reproduksi. Hormon-hormon reproduksi ini dibuat di testis ovarium, adrenal cortex, dan berguna dalam pembentukan sperma dan ovum, serta membentuk sifat seks sekunder. Hormon-hormon reproduksi bersifat anabolik dan disekresi oleh kelenjar adrenal sama seperti glukokortikoid dan mineral kortikoid. Hormon reproduksi seperti androgen dan estrogen berasal dari sel-sel zona reticularis dan zona fasciculata yang berperan dalam pembentukan sifat seks sekunder. Hormon reproduksi merupakan molekul steroid derivat dari kolesterol. Hormon ini terikat secara kompetitif membentuk kompleks hormon reseptor. Pengikatan hormon reproduksi reseptor berperan sebagai pengatur pembentukan protein dan enzim sistem reproduksi. Hormon-hormon reproduksi disebut juga hormon adrenal kortikosteroid C19. Slide selanjutnya. Lalu, perspektif Islam tentang hormon reproduksi tertera pada Quran Surat Al-Insan ayat 2 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya, dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada fungsi hormon reproduksi. Yang pertama itu ada hormon FSH, merupakan hormon yang diproduksi di kelenjar pituitari. Fungsinya yaitu untuk mengoptimalkan perkembangan fisik manusia saat memasuki usia pubertas. Hormon ini sama ada dalam tubuh pria dan wanita, tapi fungsinya itu berbeda. Yang kedua itu ada LH, diproduksi di kelenjar pituitari juga dan memiliki keterkaitan dengan hormon FSH. Hormon ini tuh berperan penting dalam memproduksi sel telur dan fisiologi ovarium. Sedangkan pada pria berfungsi untuk merangsang produksi testosteron dan mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Selanjutnya ada hormon testosteron atau lebih dikenal sebagai hormon seks pria karena memang lebih banyak diproduksi dalam tubuh pria daripada wanita. Pada pria itu berfungsi untuk mengendalikan gairah seks, memproduksi sperma, dan mempengaruhi kepadatan serta kekuatan tulang. Pada masa pubertas, kadar hormon testosteron pada pria akan meningkat dan perlahan akan menurun saat memasuki usia 30-an. Lalu ada hormon estrogen atau disebut juga hormon seks wanita karena memiliki peran penting dalam perkembangan
seksual remaja wanita saat pubertas. Hormon ini itu mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama periode menstruasi dan saat kehamilan. Sedangkan pada pria, hormon estrogen itu berperan untuk menjaga kesehatan sperma. Akan tetapi kelebihan hormon ini juga dapat membuat kualitas sperma menurun dan memicu disfungsi ereksi. Next. Islam dalam surat At-Tariq ayat 66-7 dijelaskan bahwa dia menciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Next. Ada beberapa macam hormon reproduksi laki-laki ya. Yang pertama itu ada hormon hipotalamus. Sumbu hipotalamus, hipofisis, dan testis bekerja melalui loop umpan balik positif dan negatif sesuai dengan isyarat endogen dan eksogen untuk mengatur fungsi testis. Hipotalamus melalui sekresi pulsatis GnRH memicu gonadotropin hipofisis anterior, lutropin atau LH, dan folitropin atau FSH. Gonadotropin memediasi fungsi testis vital, steroidogenesis, dan spermatogenesis. Next. Yang kedua itu ada hormon gonadotropin yang terdiri dari FSH dan LH. FSH itu merupakan salah satu gonadotropin yang dipicu oleh GnRH hipotalamus frekuensi rendah, bertindak merangsang semua langkah spermatogenetik. Sedangkan LH itu disekresi oleh sel-sel gonadotropik hipofisis anterior. Pada pria, LH juga dapat disebut sebagai hormon perangsang sel interstisial karena membantu steroidogenesis dan ada hampir reseptor RH ada yang terdiri dari 3 domain fungsional, yaitu domain glikosilasi, ekstraseluler, domain transmembran, dan juga domain transduksi sinyal intrakurikuler. Next. Yang ketiga itu ada prolaktin, merupakan hormon protein hipofisis anterior yang mengatur sendiri pelepasannya melalui loop umpan balik pendek. Kadar estrogen yang tinggi itu mempengaruhi neuron dopaminergik dan mengganggu loop umpan balik otomatis dari pengembatan prolaktin. Prolaktin itu dapat meningkatkan sintesis testosteron dengan merangsang reseptor LH pada sel Leydig dan juga mengatur spermatogenesis, memberikan efek perbaikan pada kualitas mani. Next. Next. Jalan. Selanjutnya ada testosteron. Setelah diproduksi di sel Leydig, testosteron seperti halnya hormon parakrin berdifusi di kompartemen seminiferus dan bekerja pada reseptornya di sel sektorin. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung spermatogenesis. Testosteron sendiri itu sangat penting untuk mendukung dan menjaga konsistensi spermatogenesis. Hormon testis sendiri itu ada sel inhibin, aktifin, dan folistasin, dan juga estrogen dan progesteron. Jadi apa sih hubungan dari neuroplastisitas dengan hormon reproduksi laki-laki? Jadi neuroplastisitas kan berperan untuk membuat otak menjadi normal kembali dan membuat seorang memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi jika seorang stres, maka fungsi hormon
produksinya kan akan menurun. Oleh karenanya, neuroplastisitas itu meminimalisir kejadian tersebut sehingga hormon reproduksi seorang dapat berfungsi dengan Oke, baik. Selanjutnya ada hormon reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada hormon GnRH. Itu hormon ini diproduksi di hipotalamus, kemudian dilepaskan dan berfungsi menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon-hormon gonadotropin atau FSH atau LH. Yang kedua ada hormon FSH. Hormon ini diproduksi di sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH, berfungsi memicu pertumbuhan dan pematangan folikel dan sel-sel granulosa di ovarium wanita. Dan pada pria ini dapat memicu pematangan sperma di testis. Selanjutnya ada hormon LH atau ICSH. Hormon ini diproduksi di sel-sel konmafab hipofisis anterior bersama FSH. LH berfungsi memicu perkembangan folikel, sel-sel TK dan sel-sel granulosa, dan juga mencetuskan terjadinya ovulasi di pertengahan siklus LH surgi. Lalu LH juga berfungsi mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan progesteron, mengendalikan fungsi reproduksi atau pembentukan sperma dan sementum dan pematangan sel telur dan siklus menstruasi. Lalu ada hormon estrogen alami, ini diproduksi terutama oleh sel-sel TK internal folikel di ovarium secara primer, dan dalam jumlah lebih sedikit juga diproduksi di kelenjar adrenal melalui konversi hormon androgen. Pada pria juga diproduksi sebagai di testis. Nah, estrogen juga berfungsi untuk merangsang sekresi hormon LH, dan pada uterus menyebabkan proliferasi endometrium, sedangkan pada serviks itu menyebabkan pelunakan serviks dan pengentalan lendir serviks. Pada vagina ini menyebabkan proliferasi epitel vagina, sedangkan pada payudara yaitu untuk menstimulasi pertumbuhan payudara, juga mengatur distribusi lemak tubuh, dan pada tulang estrogen juga menstimulasi osteoblast sehingga memicu pertumbuhan atau generasi tulang. Selanjutnya ada progesteron alami. Hormon ini diproduksi terutama di korpus luteum di ovarium, sebagian juga diproduksi di kelenjar adrenal, dan pada kehamilan juga diproduksi di plasenta. Hormon ini juga berfungsi untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk penanaman sel telur yang telah dibuahi, dan juga mempersiapkan kelenjar susu untuk menghasilkan susu dan menjaga penebalan endometrium, menghambat produksi hormon FSH dan memperlancar produksi laktogen. Dan hormon ini juga dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH. Selanjutnya ada HCG. Ini mulai diproduksi sejak usia kehamilan 3-4 minggu oleh jaringan trophoblast atau plasenta, dan berfungsi untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan memproduksi hormon-hormon steroid, terutama pada masa-masa kehamilan awal. Mungkin juga memiliki fungsi imunologik. Deteksi HCG pada darah atau urin dapat dijadikan sebagai tanda kemungkinan adanya kehamilan. Nah, selanjutnya ada LTH. Mohon maaf untuk kelompok 8 karena udah lebih dari 12 menit ya. Saya tutup, saya cut demi mempersingkat waktu. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan ke kelompok terakhir atau kelompok 9, gabungan antar kelompok 17 dan 18, yang membahas tentang hubungan neuroplastisitas dengan melatonin. Dipersilahkan.
Mohon maaf, apakah sudah muncul? Sudah. Oke, mungkin Husnanya sedang terkendala jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noriko Nisan Nurhalida, perwakilan dari kelompok 9, gabungan dari kelompok 17 dan 18. Izin mempresentasikan materi yang pada materi pertama, yaitu neuroplastitas. Kemampuan otak untuk berubah, merombak, dan mengatur ulang untuk tujuan kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi dengan situasi baru. Pada yang kedua, jenis neuroplastisitas. Untuk yang pertama, jenis neuroplastisitas struktural, plastisitas sinaptik mengacu pada perubahan kekuatan antara neuron atau sinapsis, titik pertemuan kimia atau listrik antara sel-sel otak. Plastisitas sinaptik adalah istilah umum dan nama itu sendiri tidak memiliki arti lain bahwa sesuatu berubah dalam sinapsi. Untuk yang kedua, neuroplastisitas fungsional. Ini tergantung pada dua proses dasar, pembelajaran dan memori. Mereka juga mewakili jenis khusus plastisitas saraf dan sinaptik. Berdasarkan jenis plastisitas sinaptik tertentu yang menyebabkan perubahan permanen dalam efektivitas sinaptik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada dasar neurobiologis dari neuroplastisitas. Nah, ketika melihat neuroplastisitas pada tingkat molekuler, semua jenis plastisitas sinaptik berbagi modulasi eksositosis neurotransmitter. Pada tingkat satu sinaps tunggal atau di antara jaringan saraf yang lebih besar, plastisitas sinaptik terutama tergantung pada reseptor yang mengikat neurotransmitter. Peristiwa mental mengaktifkan kaskade molekul saraf yang besar, termasuk faktor regulasi yang mengacur pada DNA dan RNA. Penelitian tentang perubahan jangka panjang dalam sinaps mempertimbangkan berbagai jenis memori berdasarkan mekanisme yang berbeda. Di dalam korteks, reseptor glutamat memainkan peran kunci karena glutamat adalah neurotransmitter rangsang yang paling penting. Jika beberapa impuls dari neuron tetangga dalam waktu yang singkat, aktivasi reseptor glutamat metabolic MDTA terjadi. Hal ini memungkinkan masuknya kalsium yang berpartisipasi dalam sintesis protein dan secara permanen mengubah neuron pasca sinaps. Selanjutnya, boleh slide-nya diturunkan. Selanjutnya merupakan bahasan mengenai melatonin. Secara definisi, melatonin adalah senyawa seperti neurotransmitter alami yang ada di mana-mana, yang disekresikan oleh kelenjar pineal di otak. Melatonin memiliki beragam fungsi yang mengatur ritme sirkadian, metabolisme energi, dan sistem kekebalan tubuh. Itu juga menghambat stres oksidatif dan berpartisipasi dalam proses penuaan. Pada vertebrata, melatonin diproduksi di beberapa jaringan, namun sebagian besar melatonin diproduksi oleh kelenjar pineal, disekresikan ke dalam darah, dan bertindak sebagai hormon. Pada mamalia, kelenjar pineal adalah kelenjar neuroendokrin yang terletak di dekat talamus dan terdiri dari pinealosit yang menghasilkan melatonin. Melatonin adalah hormon yang mengatur ritme sirkadian dan telah diteliti dalam banyak penelitian. Namun dalam penelitian terbaru, melatonin telah terbukti memberikan efek perlindungan pada neuron, terutama terhadap stres oksidatif, dan dapat digunakan sebagai target untuk pengembangan berbagai penyakit neurologis. Selanjutnya, melatonin dan otak. Melatonin telah diusulkan menjadi zat yang sangat neuroprotektif yang dapat memberikan efek sitoprotektif melalui mekanisme biologis yang terpisah dari tindakan imunomodulator seperti mengatur stres oksidatif, apoptosis, dan homeostasis mitokondria. Melatonin adalah antioksidan kuat dan telah terbukti menurunkan tingkat ekstraseluler glutamat untuk mempertahankan homeostasis CA2+ dan menjaga cedera sel yang bergantung pada CA2+. Satu studi menegaskan bahwa melatonin mengurangi generasi radikal bebas dengan bertindak pada MT2 dan mengurangi kerusakan stres oksidatif dan mengurangi ekspresi NOX2 dan NOX4. Dalam model hewan penyakit Alzheimer disease dan pasien dengan AD atau Alzheimer's disease, melatonin dilaporkan bertindak sebagai antioksidan kuat mengurangi stres oksidatif yang dimedasi CAB dan lipid peroksidase, mengatur kadar mRNA yang mengkodekan enzim antioksidan, menghambat nikotinamida
adenin dinukleotida fosfat oksidase pembentukan dan mengurangi produksi spesies oksigen reaktif. Dalam model hewan penyakit Parkinson, dalam grup PD, melatonin terbukti menurunkan regulasi efek stres oksidatif, bertindak sebagai antioksidan kuat, mengganggu peroksidasi lipid di hipokampus dan striatum, menghambat kematian neuron di area nigrostratial, meningkatkan kadar enzim antioksidan di nigrostratial, jalur melawan pengurangan enzim fosforilasi oksidatif, mitokondria di substansia nigra, dan mengurangi degenerasi dopaminergik, nigrostriatal, dan peroksidasi lipid. Gangguan sistem melatonin dapat menyebabkan penurunan efek sitoprotektif dan neuroprotektifnya. Yang selanjutnya dapat berkontribusi pada efek neurotoksik pada daerah otak yang terlibat dalam regulasi emosi dan berkontribusi pada gejala depresi. Selanjutnya ada peran melatonin. Ada dua peran melatonin, yaitu yang pertama ada dalam ritme sirkadian. Peran melatonin sebagai pembawa pulsa sirkadian serta organisasi sistem sirkadian telah dijelaskan setelah menggunakan hewan terbatas. Namun, mempelajari ritme biologis dalam kondisi alami memungkinkan kita memahami bagaimana variabel geofisika mempengaruhi jam endogen. Yang kedua juga perannya dalam sistem saraf pusat. Sebelumnya, melatonin dalam darah sistem saraf pusat dianggap hanya berasal dari kelenjar pineal. Namun, beberapa peneliti menunjukkan bahwa mRNA, ANAT, dan HIO-MT diekspresikan di sebagian besar wilayah otak tikus. Menurut peneliti lain, melatonin dapat disintesis dalam astrosit kortikal tikus yang dikultur. Oleh karena itu, melatonin dapat diproduksi dan disekresikan di area otak selain kelenjar pineal. Selanjutnya ada efek melatonin secara biologis. Melatonin telah dilaporkan mempengaruhi berbagai tindakan imunomodulator baik dalam model in vivo maupun in vitro. Melatonin juga telah terbukti memiliki sifat sitoprotektif yang terkait dengan efek imunoregulasi dan kapasitas antioksidan dan pemulungannya. Melatonin berfungsi sebagai sinkronasi endogen dan sintesis melatonin dengan cepat ditekan bahkan dalam fase gelap oleh paparan cahaya akut dengan intensitas yang cukup. Sekresi melatonin juga dianggap penting dalam mengatur proses memori. Kehadiran reseptor melatonin di hipokampus manusia telah diakui secara luas dengan MT1 terutama hadir di subbidang cornus ammomis 1 dan MT2 di subbidang CA4 dan CA3. Melatonin telah terbukti memiliki efek peningkatan dan penghambatan perangsangan neuron hipokampus bersama dengan efek vasoaktif di hipokampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu melatonin dengan depresi. Melatonin telah sangat terlibat dalam petafisiologi MDD. Dalam sebuah penelitian yang memiliki efek penghapusan genetik dari reseptor MT1 atau MT2 pada perilaku seperti depresi dan kecemasan pada tikus C3H atau HEN, penghapusan reseptor MT1 atau MT2 dilaporkan menyebabkan defisit dalam perilaku hedonis dan interaksi sosial dan peningkatan perilaku seperti kecemasan. Baik, di sini gambar menunjukkan gangguan sistem melatonin yang dapat memperburuk kondisi inflamasi yang meningkatkan metabolit neurostik melalui jalur keironin atau secara langsung memberikan efek neurostik pada daerah otak tertentu. Gangguan sistem melatonin juga dapat menyebabkan stres oksidatif dan oksitotoksisitas yang selanjutnya berkontribusi pada peradangan saraf serta memberikan efek neurostik langsung. Peradangan saraf dan perubahan selanjutnya di daerah otak yang terlibat dalam regulasi emosional yang telah disarankan sebagai mekanisme yang mendasari patofisiologi gangguan depresi. Baik, poin selanjutnya perspektif Islam. Dalam perspektif Islam ada anjuran hadis dari hadis riwayat Bukhari yang Rasulullah SAW bersabda, pada makalah lampu di malam hari, pada saat kalian tidur malam, kuncilah pintu dan tutuplah bejana makanan dan minuman. Nah, hal ini bagus untuk kesehatan yang disebutkan bahwa setiap manusia itu memiliki ritme sirkadian, yakni proses internal dan alami dalam tubuh yang mengatur siklus tidur bangun. Ritme sirkadian akan memberi syarat kepada kita untuk merasa terjaga di siang hari dan mengantuk di malam hari. Sementara cahaya lampu adalah faktor eksternal yang paling sering mempengaruhi kesiapan seseorang untuk sebelum tidur. Cahaya lampu yang ada dalam cahaya lampu ini dapat menghalangi produksi melatonin, yakni hormon turunan serotonin yang menyebabkan rasa ngantuk. Jika hal ini terjadi sebelum tidur atau selama tidur, tentu akan mengganggu kualitas siklus tidur dan bangun kita. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa
berada di ruangan yang terang benderang sebelum tidur dapat mengakibatkan produksi melatonin dalam tubuh menjadi tertunda dibandingkan dengan cahaya yang redup. Apalagi jika sebelum menggunakan perangkat elektronik, apalagi kalau sebelumnya menggunakan HP atau laptop sebelum tidur, di mana hal itu dikaitkan dengan peningkatan masalah tidur dan kualitas tidur yang lebih buruk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 9, gabungan antar kelompok 17-18 yang telah memaparkan materinya. Di sini kelompok di kelas B sudah selesai semua ya. Sudah mempresentasikan semua dan nilainya juga sudah ada. Saya kembalikan kepada Bu Ambar. Kepada Ibu, apakah mau ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar? Salam, terdengar Ibu. Terima kasih kepada moderator yang telah membawakan presentasi hari ini dengan baik. Presentasi ini adalah bahan untuk tugas kalian ya. Jadi dalam satu semester ada 2 tugas. Yang satu sudah diserahkan sebelum UTS, yang satu lagi harus diserahkan sesudah UTS. Nah, tugas yang kedua ini sama membuat video animasi dengan bahan yang sudah kalian presentasikan hari ini. Ya, materinya adalah neuroplastisitas. Ya, nah, jadi bagi kelompok yang seperti tadi ya membahas tentang depresi dan bipolar itu sudah ya. Jadi tidak perlu mengulang-ulang itu materi yang sebelum UTS. Jadi harus kalian buat bagaimana neuroplastisitas ini berperan di dalam berbagai masalah, misalnya untuk mengatasi diabetes, gimana cara mengatasi dia stres, gimana cara peran neuroplastisitas dalam mengatasi Alzheimer, kepikunan sebelum waktunya, nah itu ya, depresi dan sebagainya. Karena otak seumur hidup memiliki kemampuan untuk neuroplastisitas, meskipun bertambah tua kemampuannya bertambah menurun. Dan gunakan teori neuroplastisitas untuk membumikan Quran, di mana Allah berfirman bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Jadi tadi kan insulin-like faktor misalnya pada diabetes mellitus, gunakan itu untuk mengatasi mitos yang salah bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh. Ya, karena itu sangat bertolak belakang dengan Quran. Nah, seperti itu ya. Silahkan kalian ada waktu untuk perbaikan. Nanti link akan diberikan baik oleh PJ maupun dari Ibu. Untuk hari ini cukup sekian. Itu tutup dengan doa ayat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Untuk kembalikan kepada moderator untuk sesi foto. Baik, terima kasih Ibu. Untuk teman-teman yang bisa on cam, dipersilakan untuk on cam untuk pengambilan dokumentasi.